Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Setelah satu minggu Bang Kumis berkeliling di Kota Udang, Kota Wali, Kota Cirebon, dan beberapa toko pun di sana Bang Kumis ajak untuk berbincang-bincang atau wawancara terkait soal persoalan bangsa akhir-akhir ini. Dan hari ini Bang Kumis ini sudah lama tidak jumpa dengan Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Al Mubarok. Seperti biasa, Bang Kumis akan mengajak bincang-bincang dengan beliau persoalan-persoalan bangsa yang memang akhir-akhir ini jadi sorotan, terutama tentang adanya satu sikap beberapa kampus di Indonesia tentang menaikkan sebuah petisi yang ketidakpercayaan terhadap pemerintah, terutama masalah mengawal demokrasi yang dianggap menyimpang. Dan mungkin ini terutama tentang adanya petisi. Mungkin Pak Kiai juga dengar. Menurut Pak Kiai sendiri bagaimana itu Pak Kiai? Begini, di Indonesia ini kan Bang Kumis ada peraturan dibebaskannya warga negara Republik Indonesia untuk berpendapat, dan tentu untuk kemajuan negara Indonesia, untuk rakyat, dan untuk punya mutunya roda kepemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini tentu yang mengajukan petisi itu tidak sembarangan, Bang Kumis. Betul. Ada pengkajian dulu, ada observasi, ada penelitian dulu, analisa, dan sebagainya, ada temuan-temuan. Jika memang petisi ini otentik, valid, satu ya, bukan sebuah fitnah, bukan sebuah perkiraan, bukan dugaan, bukan pesanan, jelas secara hukum, ini hal yang memang harus kita sambut. Karena Indonesia membutuhkan rakyat yang kritis. Kritis ini tentu untuk membangun negara ini lebih maju. Biarkan rakyat Indonesia ini berbuat aktif dengan segala yang mereka mampu, disiplin keilmuan untuk menunjang tegaknya supremasi hukum demi kelancaran roda pemerintahan. Tentunya ketika roda pemerintahan ini bisa berjalan lancar, ini berpengaruh pada rakyat. Yang kemudian harusnya memang ada pengawasan dari seluruh pihak, termasuk dari tokoh ulama, dari masyarakat, dari mahasiswa, tentang konsekuensi atau konsistennya dasar hukum atau konstitusi di negara Republik Indonesia. Semua rakyat harus mengawal konstitusi, dan semua rakyat harus setia terhadap konstitusi. Kenapa sebabnya? Karena konstitusi ada kesepakatan bersama, dan konstitusi ini tentu hasil penggodogan dari berbagai elemen oleh DPR, disetujui oleh rakyat, dan konstitusi ini adalah penunjang dan modal dasar untuk tetap konsisten tegaknya supremasi hukum. Atau pihak tadi dikatakan para ulama dan para tokoh-tokoh bangsa pun merasa prihatin, di mana sebenarnya kita dari awal kepemimpinan Jokowi kita patut acungi jempol dengan segala programnya Pak ya, keberhasilan kan. Tetapi di akhir jabatannya justru Pak Presiden Jokowi ini menurut beberapa kalangan sudah menyimpang dengan membiarkan atau mendorong anaknya sendiri menjadi wakil presiden, walaupun banyak pihak yang menentangnya. Bahkan itu kan dianggap melanggar kode etik dalam hal demokrasi. Nah, kita ini satu pertanyaan buat Abah nih sebagai ulama, karena ini awalnya kan dari munculnya Gibran dicalonkan jadi presiden, dan di situ menurut beberapa kalangan melanggar kode etik. Menurut Abah bagaimana, Bah? Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya saya akan garis bawahi, Pak Kumis, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tidak pantas disebut kiai. Saya memang sempat mendengar hal itu.
jika memang adanya pelanggaran konstitusi yang konon katanya di MK ya, ada aturan bahwa seseorang tidak boleh dicalonkan untuk jadi capres kalau di bawah umur 40, di bawah 40. Nah, kalau memang ditinjau dari sisi hukum positif, konstitusi ini dilanggar, tentu kita harus sepakat, harus mendukung. Karena pelanggaran konstitusi menurut saya ini dosa besar. Sayang saja saya ini bukan ahli hukum, Bang Komis, bukan ahli konstitusi. Hanya kalau ditanya bagaimana jika ada pelanggaran konstitusi. Nah, kita mungkin ke Bapak ini, kita bukan bicara hukumnya, Pak, ya, tetapi secara moral dan etikanya saja, Pak. Ya tentu setiap pelanggaran, Bang Komis, itu melanggar etika. Setiap pelanggaran tentu berpengaruh pada moral. Sementara moral sangat penting dan etika sangat penting dibangun di negara kita oleh siapapun. Bukan hanya oleh presiden, oleh ulama, oleh politisi, oleh siapapun. Bahkan kalau umpamanya ada siapapun kelompok atau orang yang tidak menjaga etika dan moral dengan cara umpamanya merubah konstitusi, melanggar konstitusi, kalau menurut saya ini sebuah kejahatan besar. Saya tidak menuduh, memandang atau mengucapkan Pak Jokowi. Ini secara umum siapapun dia. Nah, ini tentang bansos. Ini kan lagi rame nih. Bahkan Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah menterinya pun membagikan bantuan sosial, entah bentuknya apa, tapi itu sudah viral, Pak. Menurut Abah, untuk bansos yang dibagikan oleh pemerintah, bahkan di dalam kemasannya tertera di situ dari Presiden Republik Indonesia, itu bagaimana, Pak? Ya, kalau bansos, bantuan sosial, tentu mungkin beda dengan bantuan pribadi. Ya kan? Yeah. Kita harus mengetahui dulu, bansos ini dari dinas sosial, dari pemerintah, atau dari pribadi. Kalau memang ini bansos ini secara aturan dan memang sumbernya dari dinas sosial, dari pemerintah, ini dari sisi agama ya, ya tidak boleh kita mengakui sebagai pribadi, nggak boleh. Yaitu katakan aja kepada siapapun bahwa ini bantuan pemerintah. Tentu ketika ini mengatakan bansos ini bantuan pemerintah dan masyarakat akan mafhum pemerintah itu siapa, yang memimpinnya siapa, ya tentu ya presiden. Dengan sendirinya masyarakat akan lebih mengagumi, satu ada kejujuran, kedua penegak kejujuran di sendiri sebagai presiden akan lebih dicintai, disukai. Nah, jujur itu nikmat. Ya, jadi kalaupun ada yang mengkritisi, kok katanya bansos ini dijadikan alat politik untuk kampanye atau pribadi. Nah, itu wajar-wajar aja, Bang Komis. Mereka berpendapat segitu wajar. Ya, orang berpendapat dengan keilmuannya sendiri, itu hal yang wajar. Yang penting itu tidak fitnah. Jadi yang tidak setuju dengan bansos yang mungkin diklaim itu kepentingan pribadi, kemudian jadikan ajang untuk kampanye, dia yang tidak setuju wajar, ya. Nah, kalaupun ada yang mendukung, ya mungkin karena ketidaktahuan. Tetapi persoalan bansos ini, kalau menurut saya pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, apakah memang ini bantuan pemerintah, dinsos yang disetujui oleh presiden, atau ini memang dari pribadi atau dari partai. Jadi bisa dibedakan agar masyarakat memahami, menghormati kejujuran. Nampaknya semakin hangat nih obrolan, mohon izin ya, Pak Peggy. Nah, terus gini nih, ini yang jadi sorotan lagi ya. Kita karena memang ini adalah suara, ini sudah disuarakan oleh beberapa guru besar di beberapa kampus tentang presiden tidak boleh untuk ikut ke berkampanye. Tetapi Pak Presiden Jokowi sendiri menanggapi dengan jelas dan gamblang
bahkan membeberkan satu tulisan yang besar bahwa presiden diperbolehkan. Saya kira guru besar di sebuah perguruan tinggi bukan orang bodoh, Bang Komis. Orang yang akademisi, yang pakar-pakar ilmu hukum, perdata, pidana, dan sebagainya. Nah, tentu mereka mengambil sikap sesuai dengan keilmuannya. Nah, kemudian ketika Pak Jokowi seorang presiden, beliau pun mengutarakan maksudnya, kemudian menjelaskan dengan aturan. Nah, ini harus ada sinkronisasi. Harus dicari solusi, titik tengah, jalan tengah. Sebetulnya ketika ada dua aturan yang berbeda, mana yang harus dipegang? Kalau menurut saya nih, bukan ahli hukum. Apakah peraturan yang dijelaskan oleh Pak Jokowi sumbernya dari apa, atau keputusan presiden, ada pasal lain, atau memang aturan umum yang diketahui oleh para guru besar. Yang seingat saya, Bang Kumis, di kita ini ada dua jenis hukum. Ada hukum khusus, ada hukum umum. Ada yang sifatnya hukum yang kepres dari presiden, tetapi ada juga yang memang sebuah aturan dikuhapkan. Nah, ini harus ada sinkron. Mana legalitas hukum yang paling kuat? Nah, di sini hikmahnya ada, Bang Komis. Kejadian ini kita jangan menanggapi dengan pandangan buruk ya. Sebagai umat Islam kita menghadapi semuanya ada hikmahnya. Barangkali ada hikmahnya. Orang Indonesia, rakyat Indonesia, ahli hukum semuanya bisa menambah pengetahuan, bertambah lagi hukum. Timbulnya masalah baru, itu mungkin akan bertambahnya ilmu, bertambahnya kecerdasan. Begitu Bang Kumis, jangan disikapi dengan sebuah perbedaan kemudian menjadikan permusuhan. Ini kita tahu nih masalah debat calon presiden dan wakil presiden kan kemarin kita sudah saksikan dari 1, 2 bahkan yang terakhir pun ini sudah selesai. Saya tidak memonitor, menyaksikan debat presiden dari awal sampai akhir, selintas-selintas saja. Hanya begini, karena saya katakan orang yang tidak tahu ya, karena tidak menyaksikan, nggak boleh saya menyikapi satu persoalan yang tidak tahu. Cuman saya hanya bisa mengomentari debat presiden ini hal yang wajar. Perbedaan pendapat siapapun itu wajar. Dan dari capres semuanya, paslon semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Yang penting rakyat ini bisa meneliti, mengkaji, menilai dari 3 capres ini siapa yang layak untuk didukung. Dengan tidak, tanda kutip nih di garis bawah, dengan tidak menghina, merendahkan, menyepelekan yang dianggap oleh dia salah atau rendah. Dan jangan, menurut saya dalam debat capres itu kalau bisa jangan ada bahasa kalah menang. Ini tidak mendidik menurut saya. Sebab kalau sudah ada bahasa kalah menang, secara emosional ini akan menimbulkan hal baru. Kalaupun mau ada yang lebih pokoknya ini lebih berbobot, ini kurang, kan lebih santun. Ini layak didukung, ini tidak relevan, kan lebih santun. Tapi kalau ini kalah, ini menang, nah, saya kira tidak pantas untuk dilakukan di arena debat capres. Kalah menang hanya di ring tinju. Pak Kiai mohon izin ya, bagaimanapun juga kita tidak mohon maaf tidak menyampingkan di luar agama Islam ini, karena kita ini sedang membicarakan dengan Pak Kiai, ya kan, secara Islam ini untuk semua khususnya kalangan Muslim seluruh Indonesia, bagaimana untuk menentukan pilihan kepada calon presiden kita yang tadi dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Jujur Bang Kumis, kalau kita sebagai warga negara Republik Indonesia, bukan ditunda dulu sebagai umat Islam ya,
kalau kita berposisi sebagai warga negara Republik Indonesia, menilai capres itu tidak dulu mendahulukan sisi keagamaan, tetapi dari sisi kemampuan capres itu dalam memimpin bangsa ini, skillnya, kepribadiannya, pengalamannya, visi misi ke depan, nah, yang sehingga itu menjadikan Indonesia akan lebih maju ketika dipimpin oleh beliau. Tetapi tadi di Indonesia ini sulit sekali kita akan memisahkan antara yang memandang capres sisi umum dengan sisi kekhususan dari sisi agama. Nah, kalau saya ditanya umpamanya pendapat saya dari sisi agama, dari sisi agama Islam, ya tentu kalau dalam agama Islam kan yang harus dipilih itu pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Terlihat dari ibadahnya, dari sholatnya, dari puasanya, dari menguasai Al-Qur'annya, baca tulis Qur'annya, kemudian dari sikap. Kemudian terlihat gestur dia atau diplomasi dia dalam menyikapi perbedaan karakter rakyat Indonesia. Karena pemimpin Islam, Bang Kumis, tidak cukup dia dengan ahli agama. Dia harus punya karakter. Dan di Islam ada satu syarat, pilihlah pemimpin yang takwa, yang adil. Pertanyaannya, Bang Kumis, apakah orang Islam tahu orang itu adil dan tidak, takwa dan tidak? Dari mana barometer mengukur adil dan tidak, takwa dan tidak? Maka paling serendah-rendahnya akan melihat dari sisi sholat. Sholatnya bagus tidak, dekat tidak kepada ulama, kemudian menghormati tidak kepada hari-hari besar umat Islam, kepada syariat Islam. Nah, tentu itu. Kemudian bagaimana dia menguasai pembacaan Al-Quran. Nah, itu mungkin sisi itu yang dilihat. Artinya kesimpulannya, dari sisi agama Islam harus capres yang harus dipilih. Kalau dari sifat yang adil. Kalau dari perbuatan yang takwa. Kalau dari lihat dari sisi ibadah yang dohir, lihat sholatnya, bagaimana dia pun menguasai pembacaan Al-Qur'annya dan dekat tidak kepada ulama, dan bagaimana cara dia mengagungkan ulama dan cara dia menghormati syariat Islam dengan tidak membenturkan syariat Islam dengan Pancasila, gitu loh. Luar biasa. Inilah kenapa Bang Kumis sebenarnya masih capek ini, Pak Kiai, tetapi ini karena Pilpres kan sebentar lagi, makanya nampaknya masih ada kesempatan beberapa hari untuk warga Banten, khususnya warga Indonesia pada umumnya, minimalnya punya gambaran terhadap siapa presiden yang akan kita pilih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada siang hari ini menjadikan sebuah referensi. Dan sekali lagi kami Bang Kumis dengan Pak Kiai ini tidak memihak salah satu calon. Ini secara umum membahas masalah persoalan bangsa yang memang akhir-akhir ini menurut beberapa kalangan lagi tidak baik-baik saja. Inilah bincang-bincang dengan salah satu tokoh ulama dari Banten. Mudah-mudahan sekali lagi kami channel Bang Kumis Berbagi dalam bincang-bincang ini tidak bermaksud memojokkan atau mendukung salah satu capres, tetapi ini adalah sebuah nilai kebangsaan kita semua, karena channel Bang Kumis Berbagi juga sering menayangkan kepedulian dari para ulama, termasuk dari beberapa media, khususnya Bang Kumis, agar Indonesia ini tetap utuh, apapun bentuknya, apapun peristiwanya. Ini adalah sebuah proses menuju Indonesia maju. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.